Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, saya bersuka cita bahwa Natal ini adalah gabungan antara cabang Jalan Muni dan Pos PI Jalan Menari. Marilah kita bersama-sama merenungkan sesuai dengan tema harapan bagi yang putus asa. Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Kelahiran Yesus. Saya bacakan dari Lukas pasal 2 mulai ayat 1 dalam bahasa Indonesia masa kini. Pada waktu itu, Kaisar Agustus memerintahkan agar semua warga negara kerajaan Roma mendaftarkan diri untuk sensus. Sensus yang pertama ini dijalankan waktu Quirinius menjadi gubernur negeri Syria. Semua orang pada waktu itu pergi untuk didaftarkan di kotanya masing-masing. Yusuf pun berangkat dari Nazaret di Galilea ke Bethlehem di Yudea, tempat lahir Raja Daud. Sebab Yusuf keturunan Daud. Yusuf mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang hamil. Dan ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Anak itu dibungkusnya dengan kain. Lalu diletakkan di dalam palung berisi jerami, sebab mereka tidak mendapat tempat untuk menginap. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, berilah kepada kami pencerahan, agar bagian firman Tuhan yang telah kami baca, kami dapat merenungkannya dan memahami pesan firman Tuhan untuk Natal kami kali ini. Berikanlah kepada kami pimpinan Roh Kudus, kepada kami semua yang mendengar dan hamba-Mu yang berbicara. Biarlah dalam keterbatasannya Roh Kudus bekerja ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pokok pertama yang kita renungkan adalah anak yang lahir di palung. Kalau kita melihat palung yang dihias di gereja atau di etalase, di mal-mal, atau di kartu Natal, seringkali kita melihat tempat bayi yang sudah dihias begitu cantik dan menarik. Apalagi ditambah lampu sorot, lampu kerlap-kerlip. Tapi bagaimanakah dengan palung 2000 tahun yang lalu di Bethlehem? Memang ini pada waktu itu adalah tempat makanan binatang. Dan siapa yang pernah memikirkan bahwa Raja Penyelamat yang turun ke dalam dunia, Allah sendiri menjelma menjadi manusia, tetapi memilih tempat yang begitu hina. Nah, di sini kita melihat bahwa alasannya dikatakan karena tidak ada ruang lagi, tidak ada kamar lagi di tempat penginapan. Di sini kita melihat, ibu bapak saudara-saudari, satu pelajaran yang menarik. Berbeda dengan hiasan Natal yang gemerlapan, sehingga palung pun dibuat menarik, kenyataan sebenarnya di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, keadaan itu tidak ideal. Dan Injil Lukas mau menekankan hal itu. Di sini kita melihat ada hal-hal yang menarik yang membuat kita bertanya, mengapa Lukas menyampaikan seperti itu? Kita tahu bahwa Yusuf, tukang kayu dari Nazaret di Galilea di utara, harus menuju ke selatan, ke Bethlehem, yaitu tempat kelahiran Raja Daud, karena sensus
pada masa itu caranya adalah harus kembali ke tempat kelahiran nenek moyangnya. Dan dikatakan Yusuf pergi dengan tunangannya Maria. Nah, walaupun dikatakan tunangannya, ternyata dikatakan, dan Lukas tidak menutup ini. Tidak menutup fakta bahwa tunangannya hamil dan sudah hamil besar. Di sini lalu kita melihat pada saat tiba di Bethlehem, tiba saatnya untuk melahirkan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih. Disinilah dalam perjalanan itu dikatakan Yusuf dan Maria tidak lagi mendapat tempat. Baik itu di tempat penginapan atau mungkin lebih tepat kamar di rumah penduduk yang saat itu dibisniskan, disewa-sewakan, karena begitu banyak orang yang karena perintah untuk mengadakan sensus harus mengadakan perjalanan ke tempat nenek moyang masing-masing. Jadi tidak ada persiapan khusus. Putra Allah yang lahir ke dalam dunia harus rela menerima tempat yang sangat sederhana. Palung, tempat makan binatang. Karena tidak ada lagi tempat yang lain. Itu yang pertama. Lahir di palung. Yang kedua, dikunjungi oleh para gembala. Siapakah gembala itu? Di dalam perjanjian baru di Palestina 2000 tahun yang lalu, seorang gembala adalah status pekerjaan yang paling rendah. Hanya orang yang tidak bisa jadi guru, tidak bisa jadi tentara, tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain. Pekerjaan terakhir adalah menggembalakan domba. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih. Menurut Injil Lukas, tamu yang pertama yang datang pada bayi yang lahir di palung adalah gembala-gembala lokal yang sederhana. Merekalah kelompok pertama yang mendapat tanda kelahiran sang raja penyelamat. Dan gembala waktu itu, seperti sudah saya jelaskan, berbeda dengan gembala di Australia yang tanahnya luas, jadi sebenarnya tuan tanah, atau seperti di Amerika, di Texas, cowboy. Gembala ini adalah orang yang statusnya paling rendah. Namun di hadapan Tuhan mereka mendapatkan kesempatan. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih. Kita bertanya, dari dua contoh ini, kita diingatkan ada hal yang dijungkir balikkan oleh Tuhan. Seharusnya seorang raja lahir dengan penuh kehormatan. Lahir dengan status yang tinggi, karena raja di atas segala raja. Dan juga kita diingatkan sekali lagi bahwa secara pandangan orang Yahudi, pada zaman itu, apabila seorang raja layak dikunjungi oleh tamu, raja juga. Tetapi siapa yang datang? Justru gembala. Lahirnya sudah di palung, tempat yang paling hina dina, paling memalukan. Tempat makanan binatang. Yang datang gembala binatang. Berarti ini dua bukti yang digunakan oleh Injil Lukas untuk menunjukkan tidak ada kebesaran, tidak ada kemegahan, tidak ada penghormatan
status tinggi menjadi rendah. Dijungkir balikkan. Apa pesannya? Ibu, bapak, saudara-saudari. 18 bulan terakhir, hampir 2 tahun, kita melalui masa pandemi. COVID-19 membuat semua berubah. Seperti dijungkir balikkan, bukan? Gedung yang besar kosong. Gereja yang besar hanya boleh masuk 50 orang, 75 orang. Banyak hal yang membuat kita berpikir, mengapa kita harus menghadapi Natal seperti ini? Nah, teman-teman yang beribadah di cabang Wuni maupun yang di pos PI Jalan Menari, kita bertanya, mengapa Tuhan yang memasuki sejarah manusia harus menggunakan cara yang seperti ini? Apakah Tuhan masih ada? Mengapa Tuhan membiarkan kita melalui masa-masa yang penuh tantangan? Yang lain daripada lain. Mengapa kita harus beribadah di rumah? Mengapa kita harus beribadah secara online, secara daring, tidak dapat berkumpul di gereja? Dan ini baru saja uji coba beribadah ragawi di gereja. Belum 1 bulan kita mencoba. Mengapa semua ini Tuhan izinkan? Sebenarnya ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih. Peristiwa Natal yang pertama mengingatkan kita bahwa hidup di muka bumi yang sebenarnya diciptakan dengan segala yang baik, yang penuh berkat surgawi, namun manusia jatuh dalam dosa. Karena kejatuhan manusia dalam dosa, maka dunia menjadi dunia yang penuh dengan unak dan duri. Bukan hanya tanaman makanan, tetapi timbullah duri, belukar. Begitulah juga karena ulah manusia, timbullah banjir. Karena ulah manusia, timbullah bencana alam. Karena ulah manusia juga timbullah penyakit. Karena ulah manusia juga tampillah yang namanya bakteri, virus, sehingga kita melihat banyak penderitaan. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa pada kelahirannya yang pertama, Tuhan Yesus sebagai Putra Allah mengidentifikasi pada penderitaan manusia. Mengapa tidak memilih lahir di istana raja? Karena Tuhan Allah ingin mengidentifikasi dengan saudara-saudari dan saya. Bahwa hidup di dalam bumi ini tidak selalu menghadapi kebahagiaan, sukacita, berkat Tuhan, tawa. Tidak. Tetapi ada kalanya juga menangis. Ada kalanya juga menderita. Ada kalanya kelaparan. Ada kalanya sakit. Ada kalanya kena pandemi. Sehingga kelahiran Tuhan Yesus di palung mengingatkan kita. Tuhan Yesus mengidentifikasi dengan masyarakat yang sedang menderita. Yang papa, yang dianggap sepele oleh masyarakat, yang dilupakan, yang hidup dalam penderitaan. Di sini kita melihat berita Natal yang sebenarnya. Berita sukacita itu disampaikan bukan kepada raja,
Justru yang pertama mendapat adalah orang yang statusnya paling rendah, para gembala. Ibu bapak, saudara-saudari, tahukah kita bahwa peristiwa Natal membawa pesan yang luar biasa, yang bagi dunia tidak masuk akal. Karena apa yang dimulai dengan yang paling sederhana, yang paling menderita, yang paling di bawah, status yang paling rendah dapat diangkat oleh Tuhan. Dapat diangkat untuk menjadi saluran berkat. Dapat diangkat untuk membawa berita sukacita. Dengan kata lain, kalau hari-hari ini kita terdampak langsung maupun tidak langsung, siapa yang tidak terdampak karena COVID ini? Siapa yang tidak terdampak karena pandemi ini? Semua. Tetapi justru kita yang merasakan semuanya ini dapat melihat hebatnya anugerah Tuhan. Luar biasa anugerah Allah, kasih Allah yang memperhatikan kita, orang-orang yang lemah, yang sedang melalui jurang, yang selalu melalui lembah, yang seolah-olah merasa ada di palung, tempat makan binatang yang bau, yang tidak dipandang oleh masyarakat, yang diremehkan. Bagaikan status para gembala yang dilihat sebelah mata oleh orang yang berkedudukan. Namun pandemi ini mengingatkan, orang kaya pun sekarang tidak dapat membanggakan, karena kekayaannya tidak berarti lagi. Karena pandemi, biasanya Natal bisa pesiar ke luar negeri. Sekarang uangnya untuk apa? Di sini kita disadarkan bahwa uang tidak dapat membayar kesehatan. Berapa orang yang karena pandemi, walaupun uangnya cukup, tetapi tidak menyelamatkan nyawanya. Semua peralatan di rumah sakit bisa dibelinya, namun tidak dapat menyelamatkan nyawanya. Mengapa kita harus melalui masa seperti ini? Tuhan ingin mengajar kita kembali pada Natal yang pertama. Bahwa yang mendapat janji, kabar sukacita Natal, yang diidentifikasi oleh Tuhan yang masuk ke dunia, menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, adalah orang-orang yang papa, yang menderita, yang sedang susah, yang dianggap hina, yang statusnya di bawah. Tuhan akan mengangkat kita untuk menyadari bahwa penderitaan di muka bumi ini hanya sementara. Bukankah nyanyian terkenal mengatakan, ing dunyo piro lawasi, ing dunyo mung mampir ngombe. Kita di muka bumi menderita, tetapi ini bukan selama-lamanya. Karena ini memang hanya tempat kita menjadi musafir. Tempat kita sudah disediakan Bapa di surga. Karena itu, selama di muka bumi, kita mendapatkan pesan Natal untuk kita bagikan kepada yang lain, agar yang lain yang saat ini menderita tidak ada lagi harapan, apalagi terpuruk karena pandemi ini, makin terjepit, tidak menjerit mau kemana. Di sini kita dapat membagikan kabar sukacita. Ada Yesus Putra Allah yang lahir menyelamatkan manusia
dengan jalan mengidentifikasi kepada kita yang papa, yang terpuruk, yang dalam menghadapi segala macam rintangan, penderitaan yang di bawah. Karena apa itu? Karena dengan menerima Yesus, kita dibawa, kita diangkat, kita diberikan keselamatan. Dan sebagai orang yang diselamatkan, kita di bumi sementara ini, tetapi harapan kita adalah keabadian, kekal bersama Yesus. Di sana tidak ada air mata, di sana tidak lagi ada penderitaan, di sana tidak ada lagi kematian, di sana kita akan selalu bersama dengan Tuhan. Itulah berita Natal yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan ini membantu kita menyadari, kalau selama ini kita berharap hidup di muka bumi sudah percaya Yesus semuanya lancar, semuanya diberkati, sakit disembuhkan, susah dihiburkan. Tidak selalu begitu. Tuhan menjanjikan menyertai kita waktu tertawa maupun waktu menangis. Waktu sehat maupun waktu sakit. Waktu diberkati maupun waktu dirundung malang. Itulah janji Immanuel. Tuhan menyertai kita. Dan inilah berita yang paling penting bagi orang yang saat ini putus asa sekalipun. Karena ada pengharapan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Raja Penyelamat kita. Tuhan memberkati ibu bapak saudara-saudari. Selamat Natal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Bapa atas berita sukacita. Harapan bagi yang putus asa hanyalah di dalam Tuhan Yesus, yang sudah mengerti betapa beratnya lahir dimulai dengan lahir di palung, di tempat makan binatang. Bahkan tamu yang pertama adalah gembala. Bapa, sadarkan kami bahwa Tuhan justru mengidentifikasi kepada orang-orang yang putus asa, yang hari-hari ini terpuruk, yang tetapi hatinya terbuka untuk menerima pengharapan dari surga. Bapa, berikan hati yang rendah hati, berikan hati yang terbuka, sehingga kami boleh menerima uluran tangan Tuhan. Undangan Tuhan kami sambut. Ya Bapa, Engkaulah Raja Penyelamat kami. Engkau yang dapat mengangkat kami dari dosa kami, mengampuni kami, dan memberi kami hidup sejati yang kekal. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.